Pria bernama Mansur alias Suryadi ini dihajar hingga ditelanjangi warga usai terpergok memasuki rumah Ahmad Mardani dengan mencungkil jendela depan Dusun Waru, Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku sempat menggasak uang senilai 3 juta rupiah dan 2 cincin kawin dari lemari korban. Namun saat hendak melarikan diri, aksinya dipergoki seorang warga yang curiga. Pelaku pun berpura-pura menjadi tukang pasir yang tengah bekerja di sekitar rumah korban. Warga berupaya memastikan ke pemilik rumah bahwa tak ada pekerja yang dipanggil ke rumahnya saat kejadian. Khawatir tertangkap, pelaku pun langsung kabur meninggalkan sepeda motornya. Itu tersangka tadi jalan lewat gang saya. Terus saya bonceng beruang. Tapi saya nggak berani teriakin maling, soalnya nggak ada. sepedanya sempat ditinggal. Jauh dari TKP rumah saya. Itu minta tolongnya gimana itu? Sama jenengan? Ngocek atau gimana? Nggak minta tolong, saya sudah curiga. Kemudian telah diketemukan barang bukti berupa uang bersama perhiasan. Dan juga di TKP ditemukan kendaraan korban diduga milik pelaku yang dalam keadaan terbakar. Dugaan sementara bahwa korban memasuki rumah melalui jendela, kemudian saat keluar melarikan diri, ketahuan masyarakat dan ditangkap oleh masyarakat. Warga yang marah langsung membakar motor pelaku. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui merupakan residivis dan sudah 2 kali menjalani hukuman. Kini, pelaku ditahan di Polsek Pandaan dan dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Happy Laila Tuansyah untuk CSI RTV. Penemuan sesosok jasad wanita yang mengambang di aliran sungai Kota Banjaran, Jawa Barat menggegerkan warga. Sementara itu di Sulawesi Barat, kebakaran menjadi modus seorang pria untuk menjarah barang berharga milik warga. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Oscar Haris. Kebakaran menimpa 2 rumah warga di Desa Bone-Bone, Kecamatan Mapili, Kabupaten Poliwali Mandar, Sulawesi Barat. Warga sekitar dengan sigap saling bergotong royong mencari sumber air untuk memadamkan api. Namun pria ini justru memanfaatkan situasi kerumunan warga tersebut untuk mengambil barang berharga di titik kebakaran. 30 gram emas, uang tunai 10 juta rupiah, hingga surat berharga lainnya berhasil ia angkut dari rumah korban kebakaran dengan cara berpura-pura membantu memadamkan api. Dan saat ini untuk pelaku kami masih amankan dan rencana kami tindak lanjuti dengan penahanan dan proses untuk lebih lanjut. Aksi pelaku baru terendus korban saat adik korban mencari berangkas barang berharga mereka setelah api padam. Tapi ini ada orang lain yang tidak dikenal yang mengambil itu, mengamankan itu barang. Dan alhamdulillah pelakunya kita sudah temukan setelah viral di Facebook. Pelaku berdalih hanya berniat membantu menyelamatkan barang berharga korban yang nantinya akan dikembalikan usai situasi aman. Tetapi hal itu tidak kunjung dilakukan sampai api berhasil dipadamkan. Dari Kabupaten Poliwali Mandar, Sulawesi Barat, Muhammad Ilham untuk CSI RTV. Kesal tak dibelikan skincare, seorang remaja perempuan di Pemalang, Jawa Tengah nekat mengancam ibu kandungnya menggunakan senjata tajam. Sahabat, berikut deretan berita kriminal viral yang kami sajikan dalam Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Hai, selamat malam. Ketemu lagi nih sama Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Malam ini aku punya berita kriminal yang lagi viral. Apa aja ya? Penasaran nggak? Yuk. Lala, kita ke berita viral yang pertama. Miss Binal suka bingung deh sama orang-orang yang udah jelas dia yang salah, tapi dia yang marah-marah. Nih, kayak abang pengendara motor satu ini.
Jadi si abang pengendara motor ini kan ceritanya lagi boncengan tuh sama istri dan anaknya. Tapi ya salah sih, dia milih jalur lawan arah. Nah akhirnya dia papasan kan tuh sama mobil, terus ya bisa ketebak. Akhirnya mereka ribut deh. Nih, si pengendara motor ini nih diduga udah menyerempet mobil yang bener tuh jalannya di jalurnya. Tapi bukannya minta maaf, malah dia ngamuk say karena nggak terima dibilang udah nabrak. Tuh ngamuknya parah banget ya, sampai mecahin kaca belakang mobil pakai helm. Ribut-ribut motor versus mobil ini terjadi di kawasan Pintu Air Cengkareng, Jakarta Barat ya. Pengemudi mobil akhirnya minta selesain aja deh yuk di kantor polisi daripada berantem gak selesai-selesai. Si pengendara motor kekeh nggak mau nih karena emang dasarnya nggak mau tanggung jawab. Ditambah lagi itu helm dipukulin lagi dong ke kepala pengemudi mobilnya. Kelakuan si abang pengendara motor ini sukses ya, bikin semua warga di situ ikutan kesel. Nih, si istrinya udah coba nenangin emosi suaminya juga dan ngajak buat lanjut jalan aja yuk bang. Loh, kok malah ngajak kabur sih mbak? Kayaknya di negeri ini mah justru yang nggak biasa itu adalah dia yang salah, terus dia minta maaf dan tanggung jawab ya. Nah itu baru oknum tuh namanya. Lagian coba kalau dari awal ngaku salah terus minta maaf ya, jadinya kan nggak akan tanggung jawab makin gede. Gantiin kaca mobil yang pecah deh tuh jadinya. Lanjut yuk, nah ini ada anak perempuan di Pemalang, Jawa Tengah yang ngamuk juga nih say. Cuma gara-gara nggak dibeliin skincare alias krim kecantikan. Ngamuk ke pacarnya gitu, oh no bukan. Anak perempuan ini ngamuk sama ibunya loh. Parahnya bukan cuma ngamuk, tapi dia juga mengancam ibu kandungnya sambil nodongin pisau. Waduh, nekat banget sih dek. Masa cuma karena nggak dibeliin skincare sampai jahat loh itu kamu sama ibu sendiri. Tuh ya, para tetangganya aja sampai bantuin pakai sapu, bambu malah buat ngejatuhin pisau yang dipegang sama si adiknya ini. Peristiwa ini direkam langsung sama tetangga mereka ya, karena ini emang kejadiannya di halaman rumah. Nah ini kita banyak ilangin suara makian dari si adiknya karena parah banget deh pokoknya. Sampai tetangga yang bantuin aja ikut kena caci maki loh. Tapi ya namanya kasih sayang ibu sepanjang masa, meski udah nyaris terancam nyawanya, tetap aja dong si ibu nggak mau ngelaporin anaknya ke polisi. Nah, Humas Polda Jawa Tengah juga udah confirm nih kalau kasus ini telah diselesaikan secara damai dengan cara mediasi oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, dan polisi. Ki bisa dilaporkan lagi ya, Jo naring kayo RT-ne Jo. Iya nih, ternyata si ibunya memilih buat bawa anaknya ke psikiater aja deh. Karena mikir mungkin emang mental anaknya lagi terguncang kali ya. Bisa jadi loh, si anaknya ini mungkin emang lagi ada tekanan nih di lingkungan sekolah atau di lingkungan pergaulannya. Love banget deh Miss Binal sama ibunya. Kita ke viral yang terakhir ya, uber-uber ikan lele. Ada penjaga toko nyaris ketipu lagi nih le. Modusnya si penipu ini ngaku-ngaku jadi orang bank. Udah ngaku-ngaku jadi orang bank, dia ngaku-ngaku juga tuh kalau disuruh sama owner toko buat ngambil uang tunai hasil transaksi hari itu senilai 8 juta rupiah. Ini sih kalau dilihat konter pulsa sekaligus terima transaksi top up uang elektronik sama layanan transfer gitulah ya. Nah untung si teteh yang jaga konternya pinter nih, nggak bisa ketipu. Cakep.
Bapak ini datang berdua tuh sama temennya yang bawa motor dan cuma standby di depan konter. Buat ngeyakinin si teteh penjaga kalau dia beneran disuruh owner konter, pura-pura lah dia nelpon si ownernya. Si pelaku juga coba memancing si teteh penjaga buat menyebut nama ownernya siapa. Eits, untung gak kepancing. Karena udah hilang akal, modusinnya gimana lagi. Akhirnya pelaku pergi deh tanpa bawa duit. Cian. Ternyata si bapak ini udah dikenal di kalangan para penjaga konter di daerah Garut, Tasik, Jawa Barat lah ya. Terus modusnya sama persis lagi. Nah lo coba tadi inget nggak muka bapaknya? Diinget-inget ya, kali aja konter kamu tiba-tiba dimampirin sama bapaknya. Belum ketangkep soalnya nih. Nah, pesan Miss Binal selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah kamu nih yang jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Aksi pencurian 2 telepon genggam terjadi di rumah indekos di kawasan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat. Berbekal rekaman CCTV dan laporan korban, polisi akhirnya dapat menangkap pelaku. Rekaman CCTV ini memperlihatkan aksi seorang maling yang mencuri telepon genggam di sebuah rumah indekos di kawasan Kota Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam aksinya, pelaku mondar-mandir melihat situasi di sekitar indekos. Melihat situasi sepi, pelaku lalu masuk ke dalam rumah saat penghuni kos tertidur lelap. Akibatnya, 2 telepon genggam milik penghuni kos raib dibawa kabur pelaku. Berbekal laporan korban dan rekaman CCTV, Satreskrim Polresta Padang dapat menangkap pelaku bernama Denny, 43 tahun, di daerah Tabing. Selain pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa 2 unit telepon genggam hasil curiannya. Pelaku dan barang bukti kemudian digelandang ke Polresta Padang untuk proses lebih lanjut. Dari pengakuannya, pelaku nekat mencuri karena terdesak kebutuhan ekonomi. Telah kita amankan 1 orang tersangka pencurian di kos-kosan, tepatnya di Jalan Bakti, Kecamatan Koto Tangah. Untuk tersangka sendiri merupakan residivis dalam perkara yang sama. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Juabdi Nursyah untuk CSI RTV. Sesosok jasad perempuan ditemukan mengambang di aliran sungai di Kota Banjar, Jawa Barat. Jasad kemudian dibawa ke rumah sakit untuk proses identifikasi. Warga Dusun Cijure, Desa Kajung Sari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan sesosok jasad perempuan yang mengambang di tengah aliran sungai. Jasad pertama kali ditemukan warga yang hendak pergi ke ladang. Petugas gabungan yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi. Proses evakuasi dilakukan oleh 2 orang petugas damkar dan berlangsung cukup lama karena posisi jasad berada di tengah sungai tersangkut tumbuhan air. Polisi belum mengetahui identitas jasad, namun ciri-ciri berbadan kurus dan diperkirakan berusia 60 tahun. Orang mana itu, Dan? Ini belum kita lagi dalami. Tadi juga ada datang seorang warga mencari, ada kehilangan warga, cuma memberikan foto. Nanti kita akan cocokkan di rumah sakit nanti. Ciri-cirinya tadi gimana? Ciri-cirinya udah sekitar wanita ya, wanita sekitar umur 60-an ini. Udah 60-an. Gunakan pakaian apa, Dan? Tadi pakaian sudah kotor, kayak kecoklat-coklatan gitu. Usai dievakuasi, jasad tersebut kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diidentifikasi. Dari hasil pemeriksaan sementara, tidak ditemukan tanda kekerasan pada tubuh jasad. Dari Kota Banjar, Jawa Barat, Idrus Andriawan untuk CSI RTV.
Kejahatan selalu terjadi di sekitar kita dan tanpa kita sadari seringkali peluang tindak kejahatan justru muncul dari korbannya. Brigadir Putu akan memberikan tips bagi kita agar terhindar dari tindak kejahatan dalam CCTV, sisi lain tindak pidana. Halo sahabat RTV, tidak hanya merekam tindak kejahatan yang terjadi, CCTV juga seringkali merekam tindak kejahatan yang berhasil digagalkan baik oleh korban maupun saksi di lokasi kejadian. Ya seperti video yang satu ini sahabat, mari bersama kita saksikan videonya. Dada, si putih ini menggoda. Aja nyender dulu, lubangnya dibuka dikit. Keras amat sih. Iya, aduh. Gimana ya? Kok angel? Iya, ampun di. Ayo lu. Wadah. Bisa juga. Santai dulu kawan, kita nyalakan. Enggak bukan itu. Maling lo ya? Bukan tolong. Jangan kabur lo. Enggak, ampun. Maling. Tolong maling. Ih, apa sih itu? Ih, maling ya? Ih, takut deh. Ih, update status dulu deh. Ih, ada maling guys. Ya sahabat RTV, kita lihat ya dari pantauan CCTV ini bahwa ada orang yang sedang berusaha untuk membobol motor. Padahal bisa kita lihat ya bahwa di sini ada penjual dan juga ada orang yang sedang membeli dari jualan ini ya. Tapi mereka ternyata tidak ngeh gitu ya akan adanya orang yang sedang berusaha membobol motor yang lagi terparkir nih sahabat. Dan saat dia sudah berusaha membobol dan berhasil membobolnya, ternyata ada orang yang baru datang dan tahu bahwa dia tuh maling, mungkin dia panik ya, langsung dia taruh motornya dan dia kabur terbirit-birit. Ya sahabat RTV, ada beberapa faktor yang memang menyebabkan seseorang berniat untuk mencuri, seperti desakan ekonomi ataupun kebiasaan buruk yang ingin mendapatkan pendapatan besar dengan cara yang cepat. Tapi apapun alasannya, perilaku mencuri itu tidak dapat dibenarkan karena hal ini jelas akan merugikan orang lain. Ya sahabat RTV, kami tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan sahabat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan saat memarkirkan kendaraan. Gunakanlah kunci ganda, jangan karena berpikir cuma sebentar atau aduh ribet deh, jadi malah mempermudah pelaku kejahatan nih untuk membobol kendaraan kita. Kemudian usahakan juga untuk menggunakan alarm kendaraan sahabat, jadi bisa memberikan sinyal saat ada gerakan pemaksaan pada kendaraan milik kita. Kemudian sahabat juga bisa memasangkan GPS tracker untuk mengetahui posisi kendaraan sahabat. Jadi sahabat, tingkatkan selalu kewaspadaan karena tindak pencurian bisa terjadi karena adanya niat dan juga kesempatan. Ih, apa sih itu? Ih, maling ya? Seorang wanita mengalami patah kaki usai mobil yang dikemudikannya menghantam truk box dari arah berlawanan di Jalan Raya Pandeglang, Lebak, Banten. Akibatnya bagian depan mobil hancur. Mobil jenis sedan hitam ini ringsek usai menghantam truk box di Jalan Raya Pandeglang, Lebak, tepatnya di Kampung Sabi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kejadian bermula saat sedan melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Pandeglang menuju Rangkas Bitung. Setibanya di lokasi kejadian, tiba-tiba mobil langsung menabrak truk box yang melaju dari arah berlawanan. Akibatnya, pengemudi mobil mengalami patah kaki dan langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Sementara bagian depan mobil hancur. Kondisinya gimana? Kondisinya cuma patah tulang, patah kaki. Itu nabraknya sama apa itu, Pak? Mobil box. Mobil box. Berarti yang mobil ini arah dari mana, Pak? Ini kalau yang ini dari sedan ini dari sana, dari Desa Paneka. Mobil box dari Rangkas. Belum diketahui penyebab kecelakaan, namun arus lalu lintas sempat tersendat akibat banyaknya warga yang berkerumun. Kini, kasus tersebut ditangani oleh pihak kepolisian. Dari Pandeglang, Banten, Herbert Marbun untuk CSI RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat.
Dan jangan lupa subscribe akun YouTube Catatan Seputar Investigasi untuk mendapatkan informasi kriminal lainnya. Saya Oscar Haris. Sampai jumpa.